من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk mengabdikan diri kita, menyembah, patuh, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau, jerih keringat bahkan darah beliau korbankan untuk kita umatnya, sehingga kita bisa menikmati terang benderangnya Islam pada saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kami selalu mengingatkan pada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita masih berada di suasana kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Kita masih berada di bulan Agustus di tahun 2024 ini. Kita perlu tahu bersama hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, kemerdekaan 79 tahun yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, adalah karunia terbesar yang Allah telah berikan kepada kita. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita tahu sejarah bahwa kemerdekaan negara kita ini 17 Agustus 1945
Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada hari Jumat. Jadi perlu kita ketahui bahwa 17 Agustus 1945 itu jatuh pada hari Jumat, sama seperti hari ini. Dan perlu kita tahu pula hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa 17 Agustus 1945 jatuh pula pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan apa hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang masih kita rasakan auranya pada saat ini, adalah merupakan karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kemerdekaan tersebut terjadi pada Sayyidul Ayyam, jadi hari yang mulia, penghulunya hari, dan juga Sayyidul Hurum, bulan yang mulia. Jadi ini perlu kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah hasil kerja keras para pejuang kita. Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah perjuangan yang besar yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Betul. Tetapi sesungguhnya tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kemerdekaan ini tidak akan mungkin kita bisa rasakan. Kita tahu bersama bahwa pejuang kita pada waktu itu, kalau kita bandingkan dengan musuh kita, pejuang kita hanya menggunakan alat perang yang sederhana, bambu runcing, persenjataan yang sederhana. Dan kita tahu bahwa musuh kita menggunakan persenjataan yang modern. Tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini. Sehingga dalam undang-undang dasar kita disebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, sehingga kita harus tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak mampu mensyukurinya, bisa jadi kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah akan hilangkan dari negara kita tercinta ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat tersebut kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nikmat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab terhadap diri-diri kita. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan masih dalam suasana kemerdekaan negara tercinta kita ini, maka perlu kita ketahui bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita saat ini. Sehingga mudah-mudahan dengan kita tahu mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala akan terus tambah nikmat tersebut. Terus Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemerdekaan yang Allah sudah berikan kepada kita, dengan Allah Subhanahu wa taala berikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemerdekaan ini, yakni yang pertama adalah tidak lupanya kita mengucapkan terima kasih kepada para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan negara kita tercinta ini. Mereka perjuangkan diri mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka sekalipun mereka rela korbankan
untuk kemerdekaan negara tercinta kita ini. Maka harus kita selalu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dengan kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, maka disitulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian tidak mensyukuri, mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya kalian tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berterima kasih kepada para pejuang kita adalah merupakan bentuk pertama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas perjuangan para pendiri negara kita ini, para para pahlawan kita ini, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan pada saat ini. Karena boleh jadi kalau tanpa perjuangan mereka, pada saat ini kita masih terjajah, kita masih sedang dalam keadaan perang, kita masih dalam keadaan bertempur dengan musuh-musuh yang ingin merebut negara kita. Tapi syukur alhamdulillah atas perjuangan mereka, kita bisa menikmati indahnya, nyamannya kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah dengan meyakini, menyadari bahwa kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah merupakan campur tangannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Campur tangannya Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Seperti di awal tadi, pejuang kita hanya menggunakan persenjataan yang sederhana. Lawan musuh kita menggunakan persenjataan yang sangat-sangat modern. Tetapi atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Jadi kita harus yakin, kita harus sadar, menyadari, meyakini bahwa kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah merupakan campur tangan terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanpa kita mengabaikan perjuangan dari para pejuang kita, para pahlawan kita. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita pada saat ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menambah makmurkan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, menambah memajukan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita harus isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Apa yang bisa kita lakukan? Seorang pedagang, dia bisa melakukan perdagangannya dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil untung dengan keuntungan yang tidak terlalu berlebihan. Menimbang dengan tidak mengurangi timbangannya. Begitu pula juga seorang guru, seorang pegawai, seluruh profesi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kita bisa melakukan hal-hal positif yang bisa membangun negara kita ini. Jangan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemerdekaan kepada kita, kemudian dengan profesi yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun profesinya itu, tetapi profesinya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu pada saat ini undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian undang-undang yang dibuat bahkan bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, membolehkan untuk menggunakan alat kontrasepsi bagi anak-anak kita. Ada undang-undang yang mengatakan seperti demikian. Ini bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh negara kita ini bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi malah membuat rakyatnya ini semakin susah. Ini bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa jadi kalau tidak dirubah saat ini, maka bisa jadi nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa kita rasakan. Kita lihat kemarin demo besar-besaran di berbagai daerah meminta agar bagaimana undang-undang itu tidak diacak-acak, tidak dirubah seenaknya saja karena ingin kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, sehingga ingin merubah hal-hal yang boleh jadi itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini nanti mendekati pilkada kita ini, jangan sampai karena ingin kepentingan pribadi kita, kepentingan kelompok kita korbankan tidak memilih seseorang calon yang baik untuk membangun daerah kita ini. Hanya karena 100.000, 200.000, bahkan mungkin ada yang dapat 300.000, dia rela terima, kemudian memilih orang yang memberinya itu, tanpa dia memikirkan bahwa orang tersebut itu akan membangun daerah kita atau tidak. Inilah yang harus bisa kita lakukan, melakukan hal-hal yang positif untuk bagaimana memajukan negara kita, memajukan daerah kita, dan itu adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini adalah perbanyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan perbanyak diri kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin jauh usia kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, tetapi malah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan Indonesia emas di tahun 2045, tetapi kita masih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Korupsi di sana sini, nepotisme di sana sini, kolusi di sana sini. Ini merupakan hal-hal yang membuat diri kita itu tidak dekat kepada Allah, tetapi bahkan membuat diri kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 hal tadi bisa kita lakukan dalam hidup keseharian kita, insya Allah itu semua menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada para pejuang kita, menyadari, meyakini bahwa nikmat ini adalah atas campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, mengisi kemerdekaan negara kita ini dengan hal-hal yang positif, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau itu mampu kita lakukan, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini akan terus jaya, akan terus makmur. Bahkan yang kita harapkan nanti Indonesia emas di tahun 2045 insya Allah bisa kita dapatkan. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengintrospeksi diri kita agar bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk negara kita. Mungkin kita tidak bisa berbuat yang muluk-muluk,
seperti anggota DPR kita, pemimpin negara kita, ataukah pemimpin daerah kita, tapi bagaimana dengan profesi yang kita miliki ini bisa kita berbuat sesuatu walaupun itu kecil, tetapi untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya'i sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah, petunjuknya kepada kita semuanya, agar bagaimana kita mampu menjaga diri kita untuk tetap mampu berada di jalan yang lurus, mampu untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita mampu melakukan itu semuanya, insyaallah negara yang kita cintai ini, negara yang sangat-sangat kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi, Allah Subhanahu wa taala akan ridhai, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma a'izzatal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin mujahidina fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله